kalau meminjam bahasanya Kiai Ma'ruf Amin, bahwa NU ini punya saham di Republik ini. Gus Imad, Ya, akhir-akhir Gus Faisal. ini kita ramai dengan itu Ashabul tiap Haq hari dan ramai. Ashabul Qoror. Iya. Bagaimana penjelasannya menurut panjenengan? Nahnu Ashabul Haq, kita ini pemilik kebenaran. Ya, kita ini warga Nahdiyin, NU pemilik kebenaran. Kenapa kita pemilik kebenaran lah? Sanad keilmuan NU ini bisa ditelusuri kok sampai Rasulullah. Sikap kita semua memiliki dalil. Jadi kalau kita katakan Nahnu Ashabul Haq, Jelas semua ya Gus jelas. ya? Nggak ada yang nggak jelas Kalau di Ashabul NU. Qoror Gus? Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Yang saat ini harus kita perjuangkan, bahwa kebenaran itu tanpa diwujudkan dalam kebijakan pemerintah itu menjadi hal yang sia-sia. Contoh, saya sambil contoh aja soal pesantren. Pesantren ini lembaga pendidikan yang paling tua lah di Indonesia, bahkan di dunia mungkin saya katakan. Jadi sejak Wali Songo sudah pesantren, tapi baru kali ini ada RUU pesantren yang betul mengatur pesantren. Nah, ini perjuangan siapa? Ini yang dimaksud politik Islam Gus ya? Ya, ini yang dimaksud politik Islam. Ini perjuangan siapa? Ya kalau bukan perjuangan, siapa sih yang membela kepentingan pesantren kalau bukan orang-orang NU? Orang NU lahir dari pesantren. Para pemimpin-pemimpin NU, penggerak-penggerak NU semuanya adalah alumnus pesantren. Lah, berarti yang punya kepedulian terhadap pesantren yang penting cuma NU. Nah, bukan itu bagian dari politisasi agama juga, Gus? Bukan. Inilah namanya agama memperkuat politik, memperkuat kebijakan gitu. Termasuk masuknya seorang kiai kemudian ke politik begitu? Ya sah-sah aja kalau seorang kiai ke politik. Cuman kan harus ada pembagian tugas lah, pembagian peran. Jangan semuanya ke politik. Kalau semua ke politik, ke pesantrennya siapa yang ngurusin? Janganlah. Ada pembagian. Kalau yang masih muda-muda yang dari awalnya itu memang begini ya, maksudnya kita harus menyiapkan juga kader yang memang harus menjadi anggota parlemen, menjadi pejabat. Kenapa? Mereka lah nanti yang memperjuangkan kepentingan NU. Lah, kepentingan NU ini apa? Bukan kepentingan sekelompok orang, bukan. Kepentingan NU itulah kepentingan bangsa dan agama Islam secara keseluruhan. Jadi jangan salah, ini kepentingan NU, tidak. NU ini didirikan ya untuk pertama ada misi watoniyah, yang pertama adalah misi diniyah, misi keagamaan. Bagaimana kita menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ya, ini yang disebut Ashabul Haq tadi. Ajaran yang benar, kita harus perjuangkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Yang kedua adalah amanat watoniyah, amanat kebangsaan. Bahwa para pendiri bangsa ini, yang telah menyatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, ini adalah salah satunya, ya. Ini adalah banyak para ulama dan salah satunya adalah tokoh NU. Bagian dari Ashabul Qoror itu ya? Iya. Dan kalau meminjam bahasanya Kiai Ma'ruf Amin, bahwa NU ini punya saham di Republik ini. Jadi kita bertanggung jawab lah, orang itu ini punya kita. Kita yang mendirikan, berarti kan kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan bangsa ini, mempertahankan negeri ini. Memenangkan orang yang bisa punya komitmen berjuang sebagai Ashabul Qoror, berarti hukumnya wajib ini kira-kira Gus? Ya, kalau mengambil kaidah fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya bisa jadi wajib itu. Jadi kan sesuatu malayatimul wajib illa bihi, kewajiban kita, kebijakan yang membuat kebijakan yang yang maslahat untuk rakyat, yang memberikan kesejahteraan untuk rakyat itu wajib. Wajib tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, kebijakan seorang pemimpin untuk rakyatnya itu berdasarkan kemaslahatan. Ya. Berarti itu kan sesuatu yang wajib. Ya. Dan sesuatu yang wajib yang mengiringinya juga menjadi wajib. Jadi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi gitu Gus Faisal. Saya nggak menyebutkan nama, intinya tetap wajib gitu aja. Ya. Jadi punya kesadaran untuk warga Nahdiyin, harus punya kesadaran itu gitu loh. Di kotak hitam ini semua kan itu buka-bukaan, Gus, terbuka. Iya, emang harus buka-bukaan, tapi saya nggak mau buka baju di sini.